Nah, ini agar minimum 1 kintal bisa sampai 200 kilo atau 2 kintal, caranya yaitu dengan menyambung pucuk dengan menggunakan sistem babon singkong. Untuk menghindari dari kegagalan, jadi ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah di bagian bawah ini plastik harus betul-betul rapat, dan di bagian atas ini pun harus rapat supaya nanti tidak kemasukan mata. Ini harus ketemu dengan mata. Nah, hasil yang sangat baik itu seperti ini ya. Nih lihat, nanti kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bagus Channel. Nah, kali ini kita masih seperti biasa, saya akan membahas dari eksperimen yang sudah saya temukan. Kalau kemarin bagaimana cara menanam pohon singkong agar dapat menghasilkan umbi yang banyak dan besar dengan teknik kemarin ini. Saya menganjurkan ya, kalau menanam singkong itu jangan habis masa panen seperti ini dipangkas langsung ditancapkan. Sebagus apapun media tanam kita, kalau dengan cara yang demikian maka akan menghasilkan itu paling maksimal banget itu 10 kilo per pohon. Nah, lalu bagaimana caranya agar bisa menghasilkan umbinya itu per pohon ini bisa 1 kintal atau 200 kilogram. Ini cara sangat dahsyat dan masih sangat rahasia sekali. Nah, yang sudah dilakukan adalah dengan cara sistem okulasi sambung pucuk seperti ini. Nah, dengan cara okulasi sambung pucuk seperti ini, itu terbukti akan memiliki umbi yang lebih lebat dan lebih besar daripada umumnya orang menanam. Jadi sobat, misalkan sobat ini suka dengan singkong keju, bawahnya ini diberikan singkong keju, lalu populasi dari seluruh singkong itu yang dapat menghasilkan umbi yang paling besar adalah jenis singkong karet. Maka kita membutuhkan entresnya ini dengan menggunakan singkong karet untuk pembesaran umbi dari singkong yang kita tanam. Nah, kalau seperti ini mungkin hasilnya itu pun baru sekitar 50 kg hingga 1 kintal per pohon. Nah, itu pun bobot maksimal akan didapatkan itu ketika pada masa penanaman yang terakhir. Maksud saya adalah begini. Jadi kalau sambung pucuknya itu memiliki panjang di bagian bawahnya ini seperti ini ya. Habis masa panen, batangnya masih dapat kita tanam kembali. Sampai penanaman terakhir itu bisa 1 pohon itu menghasilkan 1 kintal. Nah, ini agar minimum 1 kintal bisa sampai 200 kilo atau 2 kintal, caranya yaitu dengan menyambung pucuk dengan menggunakan sistem babon singkong. Nah, seperti apa? Yuk kita cari terlebih dahulu babon singkongnya. Nah, babon singkong itu seperti ini. Tapi sebelumnya nih sobat dapat lihat ya, cara menanam seperti orang umumnya menanam itu paling umbinya hanya maksimal itu paling 10 kilo ya. Ini raksasa juga sampai busuk karena ini sudah terlalu tua. Nah, babon singkong itu kita langsung mencari jenisnya itu seperti ini. Kita mencari cabang, dicari bagian yang masih tidak terlalu tua, tidak terlalu muda ya. Sudah memiliki ukuran yang lumayan besar. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan sebagai sambung pucuk babon singkong. Nah, tekniknya adalah kita harus mencari bibit yang demikian ini sangat-sangat super. Super, intinya super. Jadi memiliki ukuran yang memang sudah lumayan besar, memiliki bekas pelepah ini yang rapat. Nah, ini langsung saja kita eksekusi. Ini bagaimana cara kita menyambungnya ya. Dan jadi di sini karena di sini sudah semakin jarang ya untuk bekas pelepahnya ini, maka kita cari, kita potong, kita penggal bagian yang masih memiliki kategori rapat. Nah, langsung saja kita pangkas di bagian bawahnya. Ini untuk media bawah ya, saya menggunakan ini singkong Jawa. Karena singkong Jawa ini dasarnya juga umbinya besar-besar. Langsung ini kurang lebih ini dapat menggunakan bagian bawah ini dari 30 cm hingga 80 cm. Apa enggak kepanjangan Bang? Enggak, karena ini teknik sambung pucuk. Jadi bukan teknik
main di setek langsung ditancap. Nah, terus kemudian untuk di bagian atas, ya ini kita tidak perlu membutuhkan terlalu panjang. Karena nanti kalau terlalu panjang banyak mata tunas yang tumbuh, akhirnya akarnya akan keteteran untuk menyuplai seluruh makanan yang dibutuhkan di bagian atas. Langsung kita pangkas, tidak usah terlalu panjang-panjang, kita menggunakan insting saja. Seperti ini. Dan kemudian yang sudah tidak memiliki prospek seperti ini ya, batang-batang ini kan tidak memiliki prospek karena apa? Bekas pelepahnya ini terlalu jauh. Ini langsung saja kita eksekusi di bagian sini. Nah, biasanya kalau di areal cabang itu kita akan menemukan bonggolan lagi di sekitar areal atas ya. Ini kita pangkas persis berada di tempat atas bonggolannya ini, tapi jangan sampai merusak dari bekas pelepah ini, karena nanti tumbuhnya mata tunas, pecahnya itu nanti akan dari sini ya. Langsung kita pangkas. Wah, ini benar-benar bibitnya ini sangat super sekali. Jadi saya harus ekstra hati-hati supaya nanti betul-betul akan berjalan dengan sangat mulus proses dari okulasinya. Sambung pucuknya seperti apa? Sangat mudah sekali, yaitu caranya kita menggunakan entres dari singkong karet. Bekas pelepah ini harus kita bersihkan terlebih dahulu, karena nanti kalau tidak kita bersihkan ini justru nanti entresnya ini akan layu ya. Nah, jadi untuk mengantisipasi dari tingkat kegagalan, maka ini harus betul-betul sampai bersih. Nah, ini boleh disisakan pucuknya, boleh juga tidak disisakan. Kalaupun nanti disisakan pucuknya, ini harus tinggal di bagian atas saja. Lalu di bagian bawah ini kita jangan sampai terlalu mudah sekali ya. Jadi memiliki tingkat kekerasan seperti ini. Caranya adalah tekniknya dengan mempertemukan antara mata entres ini dengan mata di bagian bawah. Dan lalu kita fokuskan terhadap bekas pelepah ini. Kita harus pelan-pelan ya. Kita lakukan sebuah penyayatan seperti ini, harus dengan ekstra sangat hati-hati, karena nanti mata ini harus ketemu dengan mata. Nah, hasil yang sangat baik itu seperti ini ya. Nih, lihat, nanti kita untuk menyisipkan dari entres yang sudah kita sediakan. Kemudian di bagian bawah di sini ya, ini harus kita pangkas terlebih dahulu, jangan sampai nanti ada bagian yang rusak gitu. Jadi langsung aja ini kita lakukan, ini mata ketemu mata, jadi di bagian fokus mata yang akan kita ketemukan itu kita dangkal saja, seperti ini ya, dangkal saja. Ini harus kita buang, kemudian langsung kita sampaikan di bawah seperti ini. Ini tekniknya ya. Dan pergunakan pisau yang betul-betul tajam. Kalau masih sanksi, sobat dapat menggunakan cutter yang masih baru ya, karena betul-betul tajam. Nah, seperti inilah prosesnya. Sobat dapat meruncingkan dengan cara sistem miring, bisa juga dengan cara sistemnya itu runcing ya. Jadi di sebelah di sini disayat, di sini disayat. Hanya saya akan menggunakan sistem yang seperti ini saja. Langsung ini ya, mata ini, bekas sayatan ini harus masuk di dalam sini. Jadi langsung kita sisipkan. Caranya seperti ini. Bisa diperhatikan ya, sobat ya. Nih lihat. Langsung kita masukkan seperti ini. Nah, mata ini harus bertemu dengan yang ini. Nah, seperti ini ya. Dan lakukan sebuah pengikatan dengan menggunakan plastik es. Plastik es seperti ini bisa kita gunting ya. Kita potong seperti ini, terus kemudian langsung kita fokus terhadap entres yang akan kita tempelkan. Jadi yang dibutuhkan itu adalah ini bekas mata ini ya. Ini kan terlihat ya, ada mata ya di sini ya. Ketemu dengan mata ini. Jadi bisa yang di bagian bawah, bisa di bagian atas, tapi saya akan menggunakan yang di bagian atas mata ini ya. Lihat, mata bertemu dengan mata. Nah, seperti ini. Lalu kita lakukan sistem pengikatan. Betul-betul kita harus fokus pada sistem pengikatannya ini, harus benar-benar kuat ya. Jangan sampai nanti
entres kita ini kemasukan oleh air karena nanti bisa membusuk. Untuk menghindari dari kegagalan, jadi ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah di bagian bawah ini plastik harus betul-betul rapat, dan di bagian atas ini pun harus rapat supaya nanti tidak kemasukan air ataupun angin. Ini kalau misalkan menggunakan satu plastik masih kurang, sahabat dapat menggunakan dua plastik ya. Nah, ini saya akan menggunakan dua plastik karena plastiknya ini masih kurang. Cara untuk menghabiskan plastik yang pertama, kita lihat ini ya, jempolnya berada di sini, langsung kita masukkan dan kemudian langsung kita sisipkan dari jempol yang ini. Dan kemudian langsung kita tarik. Kita ulangi sekali lagi, ini kita putar, terus kemudian ini dapat kita ikatkan langsung dengan plastik yang masih ada. Nah, nggak perlu terlalu kencang ya, karena nanti ditakutkan plastiknya ini justru akan jebol. Nah, lalu kita, jika entres ini masih belum kuat, maka kita harus menambahkan lagi pengikatan di bagian atasnya. Seperti ini ya, supaya jika kita ganda, ini entres ini kalau sampai goyang nanti sudah dapat dipastikan entresnya akan mati. Nah, maka kita harus melakukan betul-betul dengan sangat teliti dan hati-hati sekali. Kita pastikan tidak ada celah yang masuk, dan kemudian pengikatan ini entresnya tidak ada goyang sama sekali. Sobat entah mengakali dengan cara berbagai macam cara, bebas, yang penting entresnya ini jangan sampai goyang. Kalau ini kan sudah nggak akan goyang. Kita dapat langsung mengikatkannya seperti ini ya. Dan naruh bibitnya untuk entres ini jangan langsung ditanam, nanti takutnya yang nggak tahu langsung main ditancap saja. Jadi kita dapat menaruhnya terlebih dahulu, kurang lebih sekitar 1 minggu atau 2 minggu lamanya baru dilakukan penanaman. Inilah perbedaan sambung pucuk ya. Sambung pucuk biasa, okulasi, dengan batang bawah ini kan biasa aja, dan ini teknik sambung pucuk ataupun okulasi dengan babon singkong, yaitu dengan menggunakan cabang. Lalu kenapa ini harus kita tancapkan? Memang ini harus kita tancapkan, tapi bukan berarti kita tanam ya. Di areal bawah ini betul-betul harus memiliki kelembapan, karena untuk menghindari dari dehidrasi. Hindarkan terlebih dahulu dari paparan sinar matahari, supaya nanti entres ini betul-betul sudah dapat memunculkan mata tunasnya, barulah kita akan memindahkan bibit singkong tersebut. Nah, ini adalah suatu eksperimen yang sangat luar biasa sekali. Jadi sambung pucuk dengan menggunakan babon singkong akan dapat menghasilkan umbi 1 kintal hingga 200 kg atau 2 kintal banyaknya. Nah, ini merupakan sebuah terobosan baru yang sangat bagus sekali. Silahkan dipraktekkan dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Matur suwun.